Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas biologi tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Pertama, saya akan membahas pembelahan mitosis. Apakah itu pembelahan mitosis? Pembelahan mitosis adalah merupakan pembelahan sel yang melalui tahap-tahap pembelahan tertentu, yaitu profase, metafase, anafase, telofase. Ciri-ciri pembelahan mitosis yaitu pembelahan berlangsung satu kali. Jumlah sel anak yang dihasilkan ada 2 buah. Jumlah kromosom anak dan induknya sama, yaitu 2N. Sifat sel anak dan induknya sama terjadi pada sel tubuh atau sel somatik, misal pembentukan sel-sel darah merah atau pertumbuhan jaringan di daerah meristem. Tujuan pembelahan mitosis untuk memperbanyak sel-sel seperti pertumbuhan atau perbaikan sel yang rusak, melewati 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pertama, tahap-tahap pembelahan mitosis yaitu profase. Profase ini merupakan fase pembelahan mitosis yang paling lama dan paling banyak memerlukan energi. Peristiwa ini berlangsung pada benang kromatin menjadi kromosom. Lalu kromosom mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih melekat dalam satu sentromer. Membran inti dan nukleus lenyap. Sentromer memisah menjadi 2 sentriol dan diantaranya terbentang benang spindle. Ini contoh pembelahan profase. Ini adalah gelendun pembelahan terbentuk, dan ini adalah membran inti, dan ini adalah kromosom terdiri atas 2 kromatid saudara. Oke. Tahap yang kedua, metafase. Metafase adalah pada tahap ini kromosom terletak berjajar pada bidang ekuator. Bagian sentromer kromosom berikat dengan kinetokor yang berhubungan dengan benang spindle. Pada fase ini, kromosom tampak paling jelas terlihat sehingga jumlahnya mudah diidentifikasi. Metafase adalah tahap yang memerlukan energi terkecil dan waktu yang paling singkat. Contohnya ini. Ini adalah gelendun pembelahan. Sedangkan ini adalah sentromernya. Ini adalah kromosom dan ini adalah bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Anafase adalah daya tarik benang-benang spindle akan menyelamatkan kedua kromatid terlepas dari ikatan sentromer menuju kutub masing-masing menjadi 2 kromosom baru. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu sama dengan kromosom yang menuju ke kutub yang lain. Ini adalah anafase. Ini adalah kromosom anakan. Yang keempat, telofase. Tahap-tahap telofase yaitu kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus terbentuk kembali, terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan 2 sel yang identik dengan sel semula. Ini adalah telofase. Dan ini adalah cincin pembelahan. Ini adalah sel anakan, serta ini adalah fragmen membran inti. Lanjutkan pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet, yaitu sperma dan ovum. Pembelahan meiosis juga disebut pembelahan reduksi karena terjadi pengurangan jumlah kromosom induk. Ciri-ciri pembelahan meiosis sebagai berikut. Yang pertama, pembelahan berlangsung 2 kali. Jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4 buah. 3. Jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari kromosom induk, yaitu N atau haploid. Sifat sel anak berbeda dengan sel induknya, terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Tujuan pembelahan meiosis agar generasinya berikutnya mempunyai jumlah kromosom tetap. Yang terakhir, meiosis dapat dibagi menjadi 2 periode pembelahan,
terdiri atas tahap-tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Berikut tahap-tahap pembelahan meiosis. Yang pertama, profase 1. Profase 1 ini merupakan tahap pertama profase. Kromatin membentuk benang halus leptonema atau kromosom, sehingga kromosom tampak seperti massa yang tidak teratur. Yang B, zigoten atau proses penebalan berjalan terus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Yang ketiga, pakiten, kromosom yang homogen terdiri atas 4 kromatid yang disebut tetrad. Pasangan 2 kromosom homolog disebut bivalen. Pasangan 3 atau 4 kromosom homolog disebut trivalen atau tetravalen. D. Diploid. Kromatid pada kromosom homolog dapat saling melilit dan bertukar ruas satu dengan yang lain disebut pindah sila. Yang E, diakinesis atau tahap akhir profase, membran inti melarut. Yang kedua, metafase. Metafase 1. Metafase 1 adalah benang spindle keluar dari kutub yang berlawanan dan mengait pada sentromer kromosom yang telah berpasangan. Semua bivalen terletak pada bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 1. Anafase 1 merupakan kromosom homolog bergerak ke arah kutub yang berlawanan dengan 2 kromatid bersaudara masih tetap terikat pada sentromernya. Yang keempat, telofase 1. 2 kelompok gugus kromosom tiba di 2 kutub yang berlawanan. Masing-masing memiliki separuh jumlah gugus kromosom serinduk. Setiap kromosom masih membawa 2 kromatid bersaudara. Selaput inti mulai terbentuk dan sel-sel anakan memisah. Yang kedua, kita lanjutkan meiosis 2. Yang pertama, profase 2, yaitu selaput inti dan nukleus dalam sel mulai menghilang dan benang-benang spindle menarik sentromer kedua kutub yang berbeda. Yang kedua, metafase 2. Metafase 2 adalah kromosom terletak pada bidang ekuator dan setiap sentromer pada kromosom diikat oleh benang spindle. Yang ketiga, anafase 2. Sentromer membelah dan 2 kromatid berpisah, kemudian bergerak ke arah berlawanan menuju kutub. Yang D, telofase 2. Kromosom berkumpul pada kutub yang berbeda dan membran inti muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Setiap melewati 2 kali pembelahan, dari satu sel akan dihasilkan 4 sel, dan masing-masing sel mengandung kromosom separuh jumlah isi sel induknya. Telomer adalah bagian pada untaian DNA yang bertanggung jawab atas pergerakan kromosom yang telah bereplikasi. Setiap kromosom memiliki 1 buah sentromer. Setiap kromosom memiliki 1 buah sentromer. Ini tengah-tengah ini adalah sentromer. Fungsi sentromer memiliki 2 fungsi utama, yaitu bagian tempat melekatnya kromatid saudara dan sebagai tempat pelekatan benang spindle pada saat pembelahan sel. Fungsi utama adalah dari sentromer adalah untuk mengarahkan pembentukan kinetochor, yaitu semacam protein dan struktur khusus yang melekat pada benang spindle. Itu saja penjelasan dari saya tentang bab mitosis dan meiosis. Semoga paham. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.